Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya mursalin wa ala ibadillah sholihin, amma ba'd. Hai para peserta didik yang hebat di sana, bagaimana kabarnya? Semoga Allah senantiasa selalu memberi kesehatan pada kita semua. Perkenalkan, nama saya Bapak Suwaji dari Mojokerto. Pada kesempatan hari ini, ikuti saya ingin memberikan satu ilmu terkait rukun iman kepada malaikat Allah, yaitu rukun iman yang berapa? Yang kedua. Betul sekali. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini, apa sih pengertian iman kepada malaikat Allah? Ya, pengertian iman kepada malaikat Allah adalah percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang ditugaskan, yang menjalankan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah mengingkarinya. Iman kepada malaikat Allah salah satu dari hal-hal yang gaib yang wajib kita imani, karena malaikat ini juga termasuk makhluk yang gaib. Nah, dalil terkait iman kepada kitab Allah terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir qad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat, Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu sesat sejauh-jauhnya. Nah, anak sekalian, tahu nggak ada berapa nama malaikat yang wajib kita ketahui? Iya, betul sekali. Ada 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu malaikat apa? Jibril. Malaikat Jibril adalah tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel sebagai pencabut nyawa manusia. Yang kelima yaitu malaikat Munkar sebagai penanya dalam kubur nanti, penanya amal keburukan. Nakir, malaikat Nakir sebagai penanya amal kebaikan. Ya, berikutnya yang ketujuh yaitu malaikat Raqib, ya, sebagai pencatat amal kebaikan, sedangkan malaikat Atid sebagai pencatat amal keburukan. Yang kesembilan yaitu malaikat Malik, yaitu malaikat yang bertugas menjaga neraka. Dan yang terakhir, semoga kita bisa bertemu dengan malaikat ini. Siapakah dia? Siapakah malaikat ini namanya? Iya, betul sekali, yaitu malaikat Ridwan. Yaitu tugasnya apa? Tugasnya menjaga surga. Ya, semoga kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, malaikat tentu punya sifat dong. Ya, pasti mempunyai sifat. Ya, kita sendiri manusia juga punya sifat, maka malaikat juga punya sifat. Oke, kita lihat yang pertama. Malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah menentang perintahnya. Yang kedua, tidak berjenis kelamin.
Yang ketiga, tidak mempunyai nafsu. Yaitu apa? Tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Yang keempat, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, selalu benar dan tidak pernah berbohong. Dan yang ketujuh, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran. Yang terakhir, tidak beranak, berayah, dan beribu karena malaikat tidak menikah. Ini sifatnya malaikat. Terus setelah kita tahu sifat malaikat, perbedaan dengan malaikat dengan makhluk gaib lainnya apa ya? Oke. Asal kejadian atau penciptaannya, malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya, tenur, betul sekali. Ya, kalau jin diciptakan dari api, setan atau iblis juga sama dari api. Terus bagaimana perbedaan ketaatan antara malaikat jin dan setan? Kalau malaikat sudah tahu kan tadi yang sebelumnya, malaikat selalu taat dan patuh kepada Allah. Yuk kita lihat jin terkait ketaatan Allah pada Allah, ada yang taat dan ada yang tidak. Inilah sifat jin, ada yang taat dan ada yang tidak. Sedangkan setan dan iblis atau iblis adalah sifatnya adalah tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sifat-sifat lainnya apa aja ya? Ada lagi? Oh, tentu ada dong ya. Yang pertama, ya, sifat yang lainnya, malaikat jin iblis ini sama adalah makhluk Allah yang gaib, yang tidak bisa kita lihat. Berikutnya, kalau malaikat ini tidak memiliki nafsu. Ya, jin diciptakan agar beribadah kepada Allah. Sedangkan setan dan iblis juga diciptakan agar beribadah kepada Allah, tapi diingkari semuanya oleh setan dan iblis. Ya, perbedaan yang lainnya, malaikat senantiasa bertasbih dan tidak berjenis kelamin. Terus setan dan iblis ya selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa atau bersikap sombong. Nah, semoga saja dalam diri kita tidak ada ya sikap sombong, karena kita tidak bisa apa-apa kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, setelah kita belajar pengertian dan tahu tugas para malaikat, tahu perbedaan antara makhluk gaib lainnya, berikutnya adalah hikmah kita beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, hikmah apa? Yaitu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan. Ingat, sifat malaikat tadi apa? Selalu taat dan patuh. Ya, maka kita harus juga sama seperti itu. Ini adalah sebagai bentuk hikmah kita mempelajari ini. Selalu bisa meningkatkan keimanan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi. Kita tingkatkan kualitas pribadi ini yang lebih baik. Ya, jangan sampai mundur ya. Harus lebih baik. Bisa bermanfaat bagi orang banyak. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang bermoral, beradab. Ya, karena sifat malaikat tadi yang selalu taat dan patuh pada Allah SWT dan selalu beribadah, maka kita contohkan pada diri kita supaya kita bisa juga mewujudkan. Jangan sampai keadaannya kita menjadi keresahan di masyarakat. Yang keempat, bersabar saat mendapat ujian dan cobaan. Nah, ingat anak-anak sekalian, kita hidup ini pasti diberikan oleh Allah yang namanya ujian dan cobaan. Oleh sebab itu kita harus bersabar.
Anak sekalian, ya, saking sayangnya Allah pada kita, nah, di dalam diri kita ini ada 2 malaikat yang selalu mendampingi kita. Siapakah malaikat itu? Masih ingat? Oh, betul sekali, ternyata masih ingat. Yaitu malaikat Raqib dan Atid. Ya, itu selalu mendampingi kita. Oleh sebab itu, anak kalian, apapun yang kita lakukan, maka kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita selalu berdoa pada Allah agar kita dijauhkan dari setan-setan yang terkutuk. Terima kasih anak-anak sekalian yang sudah menemani, mengikuti channel Pak Haji ini ya. Semoga uraian kata-kata tadi bisa bermanfaat untuk semuanya. Nasrul minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.